Mobil bertenaga listrik disebut-sebut akan menjadi kendaraan masa depan. Teknologi yang terdapat pada mobil listrik membuat mobil lebih ramah lingkungan dan hemat karena tak lagi membutuhkan bahan bakar minyak. Tak heran banyak orang di Indonesia kini juga tengah melirik mobil listrik sebagai kendaraan. Mereka bukan hanya mencoba mobil listrik yang baru, mobil klasik juga bisa disulap menjadi kendaraan elektrik. Berikut liputannya. VW Kodok tipe 1303 tahun 1973 sekilas tidak berbeda dengan mobil lainnya. Namun, siapa sangka VW Kodok milik Rudi Susanto Raharjo ini adalah mobil bertenaga listrik. Mobil klasik Rudi sukses menjadi mobil VW Kodok bertenaga listrik pertama di Indonesia. Rudi sengaja merubah mobil VW-nya agar lebih ramah lingkungan dan mempertahankan mobil klasik di tengah gempuran kendaraan canggih. Mobil ini kerap digunakan Rudi sehari-hari. Mobil ini mampu menempuh jarak sekitar 150 km jika baterainya diisi penuh selama 4 jam sampai dengan 5 jam. Meski mobil VW memiliki penampilan klasik, namun mobil ini bisa dikatakan mobil masa depan karena tak lagi menggunakan bahan bakar fosil. Dengan mengubah kita menjadi mobil listrik itu cukup fleksibel ya. Kita boleh sebutkan bahwa sustainable dan bisa menggunakan renewable energy. Contohnya nanti untuk pengembangan berikutnya kita bisa pasang di atap garasi mobil ini itu solar cell on grid. Nah, kemudian bisa bekerja sama dengan PLN. Kita akan jauh lebih efisien daripada penggunaan biaya untuk energi. Boleh dikata kalau sesama dengan combustion engine-nya itu hanya 1/10-nya begitu. Kalau contoh katakanlah kalau pengeluaran kita 2 juta itu hanya akan mengeluarkan biaya 200.000 per bulan, itu contoh saja ya. Dan lagi dibandingkan dengan combustion engine sendiri bahwa perlu diketahui bahwa combustion engine ini maintenance-nya itu 2 kali atau boleh dikatakan kalau sudah dirubah dengan energi listrik ini itu hanya separuhnya, terutama pada tahun ke-5 dan tahun ke-10, dan itu pun biaya maintenance-nya hanya diperlukan untuk pembelian baterai. Dilengkapi dengan sistem regeneratif, mesin mobil listrik miliknya mampu mengisi kembali tenaga baterai yang sudah terpakai. Jadi energi yang kita masukkan jangan takut berlebih, karena pada saatnya kita bisa aktifkan regen, jadi regeneratif. Jadi yang dulunya kita mengambil energi dari baterai, kita bisa mengembalikan energi tersebut dengan baterai ke baterai. Untuk mendapatkan onderdil mobil VW klasik tergolong susah dan harus rela mengeluarkan uang lebih banyak jika ingin mengembalikan penampilannya seperti semula. Terlebih, mobil VW milik Rudi termasuk seri yang langka. Memang 3 VW ini kira-kira 10 atau 15 atau bahkan 20 tahun lalu itu merupakan euforia ya sebetulnya. Jadi part itu mau yang asli Jerman atau mau yang second quality itu semua tuh sangat mudah didapat. Tapi lain halnya dengan saat ini, khususnya yang tipe 1303 ini, karena jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan tipe lainnya. Jadi otomatis agak langka, dan kalau sudah langka begini dan dulu yang VW spare part-nya terkenal dengan harga murah, sekarang sudah tidak bisa dikatakan murah. Bahkan kita harus import dari Jerman langsung, seperti itu. Untuk mengubah VW Kodok kesayangannya menjadi bertenaga listrik, Rudi membeli onderdil dari pabrikan khusus mesin mobil listrik di Amerika. Bahwa ini memang kitnya memang bukan kit amatiran ya, dalam tanda kutip ya. Ini adalah kit profesional. Jadi benar-benar kita datangkan dari EV West US ya, dengan harga tentunya ya, ini makanya kita ingin supaya industri dalam negeri bisa menyediakan seperti ini. Itu jadi profesional dan itu memang handal, dan itu durability-nya memang khusus untuk mobil listrik. Jadi kita tidak pernah memikirkan bahwa oh nanti ini mobil overheat di motornya, apalagi di kontrolernya semua sudah diatur. Bahkan kontrolernya sendiri sudah menggunakan sistem pendingin air.
Pengerjaan mobil kodok listrik ini memakan waktu 6 bulan hingga layak jalan. Biaya yang dikeluarkan pun tak sedikit, namun bagi Rudi itu tak jadi masalah. Pasalnya, mobil tersebut ramah lingkungan, ramah perawatan, dan juga ramah biaya. Bahkan kalau di negeri asalnya, itu hanya menggunakan waktu selama weekend aja. Jadi mungkin 2-3 kali weekend mereka sudah terbiasa, dan harapan saya itu sebetulnya seperti itu, nanti di Indonesia ini, di negeri kita ini terjadi euforia demikian, sehingga paling tidak kita mendukung semuanya, termasuk Jakarta langit bersih, ya kan, dan lain sebagainya.